Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Oke, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya pemasangan box kontrol untuk pompa satelit atau pompa submersible. Oke, langsung saja teman-teman kita unboxing untuk panel box kontrol submersible. Apa saja yang didapat dan bagaimana cara pemasangan yang baik dan benar. Disimak ya teman-teman, jangan sampai di skip. Perhatikan step by step untuk pemasangan kabelnya. Salah pemasangan kabel, resiko ditanggung penumpang. Yang pertama teman-teman usahakan kontrol boxnya sesuai dengan tipe pompa air. Nah, di sini saya menggunakan merek Shimizu tipe SPG 20321K. Nah, jadi teman-teman waktu pembelian pompa submersible pastikan terlebih dahulu untuk mendapatkan box kontrolnya dan kabel khusus pompa submersible bawaan dari pabrik merek tersebut. Nah, nanti kalau berbeda dengan kontrol boxnya, berbeda juga dengan KWH, daya listrik, voltase dan kapasitor yang ada di dalam kontrol box. Nanti saya kasih unjuk untuk kapasitor yang di dalam kontrol boxnya ya, makanya disimak sampai paham biar ilmunya bisa teman-teman bagikan juga ke saudara maupun ke teman-teman. Nah, untuk yang kedua kita cek untuk kontrol boxnya dapat apa aja ya teman-teman. Kertas merah, kertas himbauan di berbagai macam merek kontrol box pasti ada dan bisa teman-teman pelajari sendiri yang nanti di rumah. Berikutnya dan pastinya kita mendapatkan kontrol box yang sesuai dengan tipe pompa submersible yang kita beli. Lanjut buku panduan dan garansi 1 tahun. Bila mana teman-teman mengalami kendala di kontrol boxnya maupun di pompa submersible-nya, teman-teman bisa hubungi langsung ke nomor di buku panduannya, nanti diarahkan langsung oleh customer service ke server center terdekat. Lanjut mendapatkan isolasi kabel dan isolasi khusus untuk anti air. Yang ketiga proses inti pemasangan kabel dari kontrol box ke pompa submersible. Tahap awal pelepasan baut di setiap sudut kontrol box. Berikutnya saya tunjukkan untuk kapasitor yang ada di dalam box. Yang saya bahas tadi ya teman-teman, kontrol box harus sesuai dengan pompa bawaan pabrik. Lanjut tahap berikutnya pemasangan grounding. Perlu teman-teman ketahui untuk kabel grounding ini boleh dipasang ataupun boleh tidak dipasang. Fungsi dari pemasangan kabel grounding ke kontrol box ini mengontrol konsleting listrik bila mana pompa air mengalami kendala suatu hari nanti. Apabila terjadi trouble listrik dan sebagainya, listrik akan dikembalikan di kapasitor dan diolah. Makanya di atas tombol on off ataupun di bawah tombol on off dilengkapi dengan tombol jumper. Nah, ini tombol jumper ya teman-teman. Nah, fungsi dari kapasitor ini sebenarnya masih banyak. Next time video saya akan jelaskan fungsi dari kapasitor lebih detail. Jangan lupa like, komen maupun subscribe, nantikan video detail fungsi dari kapasitor dan tombol-tombol box. Lanjut penyambungan kabel grounding dari pompa ke kontrol box. Nah, sambil teman-teman simak ya untuk penyambungan kabel groundingnya ke kontrol box, saya jelaskan satu lagi. Bila mana kabel grounding ini tidak disambung atau tidak dipakai, bisa saja. Namun bila mana mesin pompa mengalami kendala mesin ataupun kendala kelistrikan, listrik langsung mengalir ke bumi dan air di dalam sumur bor. Alhasil air yang dikeluarkan oleh pompa sumur bor mengandung listrik. Nah, makanya banyak yang mengalami kendala seperti itu ya teman-teman. Airnya nyetrum atau air yang dikeluarkan pompa mengandung listrik. Lanjut pemasangan kabel utama pompa submersible ke kontrol box. Nah, tinggal dimasukkan saja seperti ini ya teman-teman untuk box kontrolnya. Ikutin sesuai panduan di dalam kontrol box. Nah, di dalam kontrol box ini ada petunjuk untuk penyambungan kabelnya teman-teman, untuk kuning, biru, hitam maupun merah. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan saja, kode-kodenya juga sama, A, M, C, PE juga sama. Tinggal dimasukkan saja dan dibaut. Nah, kira-kira seperti ini ya. C ini hitam, tinggal kita kencangkan saja dan dibaut. Dan di kabel utama ini sudah ada kodenya. Nah, jadi teman-teman tidak terlalu bingung untuk cara pemasangannya. Kira-kira seperti ini untuk kode-kode yang ada di kabel pompa khusus submersible. Mudah-mudahan videonya sampai dari sini sudah dipahami ya teman-teman. Lanjut pemasangan kabel grounding. Nah, biasanya seperti saya ini yang awam kelistrikan, kabel grounding ini saya terakhir ya teman-teman. Saya pastikan dulu yang utama, kabel utamanya saya pasang. Nah, tinggal sisa satu, biasanya di petunjuknya ini sudah ada tulisannya ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk proses pemasangan kontrol box pompa submersible atau pompa satelit, rajanya pompa. Lanjut tahap akhir pengetesan pompa. Nah, supaya bisa teman-teman saksikan juga untuk hasil dari pompa satelit ini ya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk pompa satelit kedalaman 32 meter. Nah, ini kenapa airnya agak keruh? Karena sumur bor selesai digali, langsung saya test drive. Cara seperti saya ini jangan ditiru ya teman-teman. Mintalah penggali sumur bor untuk membersihkan kotoran
pasir-pasir yang ada di dalam sumur bor. Mudah-mudahan video ini membantu. Jangan lupa like, komen maupun subscribe. Salam kopi hitam dari si hitam.